criminal offensive side eye. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam ekonomi makro yaitu pendapatan nasional. Apa itu anggaran pendapatan nasional? Apa saja komponennya? Dan mengapa hal ini penting bagi perekonomian suatu negara? Yuk kita bahas bersama. Pengertian anggaran pendapatan nasional. Anggaran pendapatan nasional adalah suatu rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah untuk memperkirakan dan mengatur seluruh penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran. Di Indonesia, anggaran ini dikenal sebagai APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan disusun oleh pemerintahan pusat, kemudian disahkan oleh DPR sebagai dasar pelaksanaan kebijakan fiskal negara. Anggaran ini menjadi cerminan dari prioritas pembangunan dan arah kebijakan ekonomi nasional dalam jangka pendek, sekaligus menjadi alat penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi anggaran pendapatan nasional. Anggaran pendapatan nasional memiliki beberapa fungsi utama, antara lain: 1. Fungsi perencanaan, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara sistematis, efisien, dan efektif selama satu tahun anggaran. 2. Fungsi pengendalian, menjadi alat untuk mengontrol kegiatan keuangan negara agar tetap sesuai dengan target yang telah direncanakan. 3. Fungsi alokasi, mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk kegiatan yang produktif dan prioritas nasional seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 4. Fungsi distribusi, mewujudkan pemerataan pendapatan dan keadilan sosial melalui transfer dana ke daerah subsidi dan program kesejahteraan. 5. Fungsi stabilitas, digunakan sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional seperti pengendalian inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. 6. Fungsi otoritas, menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara. Sumber pendapatan negara. Pendapatan negara dalam APBN umumnya berasal dari 3 sumber utama. 1. Penerimaan pajak, merupakan kontributor terbesar pendapatan negara, terdiri atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan atau cukai dan pajak lainnya. 2. Penerimaan negara bukan pajak, meliputi pendapatan dari sumber daya alam, dividen dari BUMN, biaya perizinan, layanan publik, dan lainnya. 3. Hibah dari pinjaman, bantuan dana dari luar negeri yang tidak harus dikembalikan atau hibah, serta pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali sesuai kesepakatan. Pengeluaran negara atau belanja negara. Pengeluaran negara digunakan untuk membiayai berbagai keperluan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas negara. Pengeluaran ini meliputi: 1. Belanja pemerintahan pusat, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri, pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan infrastruktur, subsidi negara, pangan, dan program bantuan sosial. 2. Transfer ke daerah dan dana desa, merupakan dana yang dialokasikan untuk pemerintahan daerah guna mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik secara merata. 3. Pembayaran bunga dan pokok utang, termasuk pembayaran atas utang dalam dan luar negeri sebagai bagian dari manajemen keuangan negara. Baik. Tujuan dan fungsi anggaran pendapatan nasional. Anggaran pendapatan nasional memiliki peran yang sangat krusial dalam mengatur arah kebijakan dan kegiatan pemerintah selama satu tahun anggaran. Selain sebagai instrumen keuangan, anggaran ini juga menjadi alat strategis dalam mengelola perekonomian nasional dan mewujudkan tujuan negara. Berikut adalah beberapa tujuan dan fungsi utama dari anggaran pendapatan nasional. 1. Membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional. Anggaran pendapatan digunakan sebagai sumber utama pembiayaan kegiatan operasional pemerintah dan pelaksanaan program pembangunan nasional.
Hal ini mencakup gaji dan tunjangan aparatur sipil negara atau ASN, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, dan lainnya, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, keamanan, program-program strategis nasional seperti ketahanan pangan dan energi. Tanpa adanya anggaran yang terencana dan tersalurkan dengan baik, roda pemerintahan tidak akan berjalan efisien dan pembangunan akan terhambat. 2. Alat kebijakan ekonomi makro. Anggaran pendapatan nasional merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan untuk mengatur kondisi ekonomi secara keseluruhan. Melalui pengelolaan anggaran, pemerintah dapat menstabilkan inflasi dengan mengontrol belanja dan mengatur subsidi. Pemerintah dapat menekan tekanan harga yang berlebihan, menurunkan tingkat pengangguran melalui belanja negara untuk proyek-proyek padat karya dan stimulus ekonomi. Lapangan kerja bisa diciptakan, mengurangi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan teknologi dapat mendorong produksi nasional dan meningkatkan output ekonomi. Dengan kata lain, APBN menjadi salah satu instrumen vital untuk menjaga stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. 3. Alat distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Salah satu tujuan penting dari anggaran negara adalah menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata di masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pemberian subsidi, misalnya subsidi energi dan pangan, untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan bantuan langsung tunai atau BLT. Alokasi dana ke daerah tertinggal agar seluruh wilayah Indonesia mendapatkan kesempatan pembangunan yang adil dan merata. Dengan begitu, anggaran negara berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah maupun kelompok masyarakat. Jenis-jenis anggaran dalam perspektif makroekonomi. Dalam ilmu ekonomi makro, anggaran pendapatan nasional tidak hanya sekedar mencatat pemasukan pengeluaran negara, tetapi juga mencerminkan strategi fiskal yang dipimpin pemerintah dalam memproses kondisi perekonomian. Oleh karena itu, jenis anggaran dapat dibedakan menjadi 3 bentuk utama, masing-masing dengan tujuan dan implementasi kebijakan yang berbeda. Yang pertama, anggaran berimbang. Pendapatan sama dengan pengeluaran. Anggaran ini menunjukkan bahwa seluruh pengeluaran pemerintahan dibiayai sepenuhnya dari pendapatan negara, tanpa satu kekurangan apapun dan kelebihan apapun. Kapan digunakan? Biasanya diterapkan dalam situasi ekonomi yang stabil, di mana tidak diperlukan situasi besar dari pemerintah. Manfaatnya, yang pertama, menjaga stabilitas fiskal jangka panjang, yang kedua mencegah akumulasi utang negara, dan ketiga memberikan sinyal positif kepada investor dan lembaga internasional. Berikutnya, keterbatasan. Yang pertama, tidak fleksibel dalam menghadapi guncangan ekonomi, dapat membatasi belanja pemerintah yang bersifat produktif. Yang kedua, anggaran defisit atau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Jenis anggaran ini menggambarkan situasi di mana pengeluaran negara melebihi pendapatan yang diperoleh. Kesenjangan ini umumnya ditutup dengan cara meminjam, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kapan digunakan? Digunakan dalam kondisi ekonomi lesu, resesi, ataupun krisis. Ketika pemerintah perlu mendorong perekonomian melalui belanja publik yang masif. Manfaatnya, menstimulasi pemerintah dan aktivitas ekonomi. Yang kedua, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan ketiga, membantu pemeliharaan ekonomi saat krisis. Resiko, menambah beban utang negara. Yang kedua, potensi inflasi jika pembiayaannya tidak dikelola dengan baik, dan ketiga, ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri. Yang ketiga, anggaran surplus, pendapatan membesar pengeluaran. Surplus terjadi jika pendapatan negara melebihi pengeluaran. Sisa pengeluaran ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan strategis. Manfaatnya digunakan untuk melunasi utang negara, meningkatkan
cadangan fiskal untuk menghadapi krisis mendatang, mengurangi tekanan inflasi dengan menahan belanja. Bukan terlalu lama bisa menahan pertumbuhan ekonomi kurang responsif terhadap kebutuhan penggunaan jangka pendek. Misalnya jenis anggaran. Pendapatan pada konteks ekonomi pemerintahan tidak menerapkan suatu jenis anggaran secara kaku, melainkan memilih strategi anggaran berdasarkan kondisi ekonomi nasional dan global. Misalnya, dalam masa krisis seperti pandemi atau resesi global, anggaran defisit menjadi pilihan logis untuk menjaga perekonomian tetap bergerak. Saat ekonomi sudah pulih dan stabil, pemerintahan dapat kembali ke anggaran pembimbing untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Jika pemerintahan negara meningkat signifikan, anggaran surplus bisa diarahkan untuk memperkuat fundamental keuangan negara. Dampak anggaran nasional terhadap masyarakat. Anggaran pendapatan nasional atau APBN bukan hanya sekedar dokumen keuangan pemerintah. Lebih dari itu, anggaran ini memiliki dampak nyata dan langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Dari sisi pendidikan, kesehatan, harga kebutuhan pokok, hingga pembangunan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi. Ada beberapa dampak nyata dari anggaran nasional terhadap masyarakat, yaitu 1. Peningkatan kualitas pendidikan. Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor pendidikan, masyarakat akan merasakan dampak positif dalam banyak aspek, seperti fasilitas sekolah yang lebih lengkap dan layak, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, pelatihan dan peningkatan kualitas guru, program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, akses pendidikan untuk daerah terpencil melalui pembangunan sekolah baru. Dampaknya, generasi muda memiliki kesempatan belajar yang lebih baik, yang pada gilirannya akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul. 2. Subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Anggaran negara juga digunakan untuk subsidi, seperti subsidi bahan bakar minyak atau BBM, listrik, dan pupuk. Subsidi BBM dan listrik membantu menjaga harga energi agar tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Subsidi pupuk dan pertanian menjaga biaya produksi petani tetap rendah, sehingga harga pangan bisa lebih stabil. Dengan subsidi, daya beli masyarakat tetap terjaga dan ketimpangan ekonomi bisa ditekan. 3. Pembangunan infrastruktur untuk konektivitas dan pemerataan. Investasi pemerintah di bidang infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, jembatan, dan jaringan internet memberikan manfaat yang luas, seperti mempercepat distribusi barang dan jasa, membuka akses wilayah terpencil ke pusat ekonomi, mendorong investasi dan pertumbuhan usaha lokal, meningkatkan mobilitas penduduk. Hasil akhirnya adalah pemerataan pembangunan yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di seluruh wilayah Indonesia. 4. Akses layanan kesehatan dan jaminan sosial. Anggaran nasional juga menopang sektor kesehatan melalui pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, pengadaan fasilitas dan peralatan medis, pembangunan puskesmas dan rumah sakit di berbagai daerah. Di samping itu, program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sembako juga memberi perlindungan bagi masyarakat yang rentan terhadap krisis ekonomi. 5. Risiko dan dampak negatif jika anggaran tidak dikelola dengan baik. Meskipun anggaran nasional memiliki banyak manfaat, bila tidak dikelola secara transparan dan efisien bisa menimbulkan sejumlah dampak negatif, seperti penumpukan utang negara yang dapat membebani anggaran masa depan dan mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif. Korupsi dan pemborosan. Jika tidak ada pengawasan yang ketat dalam penggunaan anggaran. Inflasi, apabila belanja pemerintah berlebih tanpa diimbangi produksi, sehingga harga-harga naik tajam. Ketimpangan jika alokasi anggaran tidak merata atau hanya berpusat di kota besar. Jadi kesimpulan yang kami dapat, anggaran pendapatan nasional adalah jantung dari perekonomian negara. Ia menentukan kemana uang negara akan digunakan dan bagaimana negara memenuhi kewajiban kepada rakyat. Dengan memahami APBN, kita bisa menjadi warga negara yang lebih kritis dan peduli terhadap kebijakan pemerintah. Sekian dari video kami ucapkan terima kasih. Bye-bye!